Sekarang orang lebih membanggakan bendera Filistin. Iya, Filistin memang menghadapi masalah, tapi Filistin juga punya masalah dalam negeri. Begitu mereka merdeka, mereka tidak rukun sesama pasukan kemerdekaan. Hizbullah, Fatah sama Hamas tidak rukun, tapi kita setelah perang kemerdekaan, pasukan kemerdekaan rukun menjadi satu dalam TNI dan Polri. Itu bedanya kita dengan mereka. Jadi jangan membanggakan bangsa yang lain. Kita punya bangsa sendiri. Kita memiliki semuanya. Bahkan racian bangsa ini luar biasa. Persatuan Republik Indonesia. Makanya hari ini bangsa kita menjadi bangsa yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin maju. Hari ini negara kita punya kereta cepat. Seluruh negara Asia Tenggara kagetnya luar biasa karena negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara adalah Indonesia. Punya jalan tol terpanjang se-Asia Tenggara adalah Indonesia. Dan tidak pernah bermasalah dengan kekurangan pangan adalah Indonesia. Bahkan kita sedang menjadi sorotan beberapa negara karena kita berani melakukan langkah yang luar biasa, memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kawasan IKN. Kenapa harus pindah? Karena Indonesia dijajah sama Singapura dan Malaysia. Inggris melakukan kejahatan waktu terhadap Indonesia. Singapura dan Malaysia adalah anaknya Inggris, dia Commonwealth. Maka oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Kita jam 9, sana jam 10. Padahal teori bujur dan teori lintang, mestinya kita jam 9, sana jam 8. Tapi Inggris memberikan Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Artinya apa? Bursa efek dan pasar uangnya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Kita dirugikan. Karena pasar pagi seperti ibu-ibu, kalau terlalu kesiangan cuman dapat barang yang jelek. Saham yang terbaik sudah habis di pasar Singapura dan Malaysia, saham jelek baru masuk Jakarta. Nah, begitu pindah ke IKN akan ada setengah jam paling tidak lebih awal dari Singapura dan Malaysia. Ini kita punya senjata luar biasa yang kita tidak paham. Kita ini memilih orang dari 250 juta, hampir 300 juta orang, memilih satu orang untuk menjadi presiden Indonesia, namanya Presiden Joko Widodo. Tapi di saat presiden ini memimpin, kadang kita iseng lebih percaya pada orang yang tidak ada yang milih sama sekali. Orang yang dipilih oleh ratusan juta orang, kita tidak percaya, lebih percaya pada Rocky Gerung. Itu kan, kita lebih percaya kadang dengan hoak yang dikembangkan oleh politisi kalah. Kita lebih percaya pada Amin Rais yang nggak pernah bisa jadi presiden. Coba, yang mau apa itu? Mau people power, nggak taunya begitu ngumpul nggak sampai 500 orang, itu namanya upil power. Ayo coba, kita ini kadang mengsle kepala kita, memilih satu pemimpin, dibiar kita lebih mempercayai orang yang tidak ada yang milih. Para pemenang kita tidak percaya, tapi percaya pada orang-orang kalah. Ini kadang kepala kita kebalik-balik di situ. Konyol kita itu. Ayo coba. Kita lebih percaya pada Nur Sugi yang mempertanyakan ijazah presiden. Percaya pada Bambang Tri yang bertanya tentang ijazah presiden. Kita tidak percaya dengan KPU yang isinya para profesor, para doktor yang memverifikasi ijazah presiden. Ini jenenge wong mengsle itu.
Coba kita bertanya dengan diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang kerjaannya nggak ada pekerjaan selain mengkritik negara, yang hidupnya tidak pernah dipilih siapapun untuk memilih bupati. Kita butuh anggaran besar, begitu dia terpilih kita lebih percaya pada para penghasut yang hidupnya tidak pernah dipilih oleh siapapun. Kita milih seorang gubernur biayanya besar, begitu seorang gubernur mengambil kebijakan kita ternyata lebih percaya pada para penghasut yang hidupnya tidak pernah dipilih oleh siapapun. Inilah akal mengsle itu. Nah ini yang kemudian membuat kita ini bermasalah. Kita punya pemimpin-pemimpin besar agama. Kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita punya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pernah enggak Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan mengajarkan kita untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah? Yang diajarkan Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan adalah kibarkan merah putih. Tapi ada orang-orang yang tidak jelas bahwa bendera la ilaha illallah terus dikatakan ini bendera Rasulullah, yang ketika berkibar di Yordan jadi masalah, ketika berkibar di Afghanistan jadi masalah, ketika berkibar di Suriah jadi masalah. Tapi begitu berkibar di Indonesia kita ikut-ikutan mengibarkan ini loh bendera Rasul. Kata siapa itu bendera Rasulullah? Kalau itu bendera Rasulullah pasti Muhammadiyah benderanya itu, pasti NU benderanya itu. Kenapa tidak? Karena kelompok ini mau menipu seluruh kaum muslimin. Tiba-tiba ini bendera Rasul la ilaha illallah. Kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Kalau aku anti la ilaha illallah, kamu jangan lupa setiap hari aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau aku ke sawah pakai arit, pergi nukang pakai palu. Kita kadang lebih percaya orang-orang yang tidak hidupnya tidak pernah ada orang yang memilih kecuali milih dirinya sendiri. Ayo, akhir-akhir ini kita suka. Kita lebih percaya pada persaudaraan Ikhwanul Muslimin kayak Mesir. Padahal di Mesir kelompok ini sudah menghancurkan bangsa Mesir sehingga pemimpinnya ayam itu. Tiba-tiba di sini dipakai lagi sama anak-anak. Lama-lama mereka juga sadar nggak cocok karena setiap hujan rambut mereka jatuh. Kita lebih suka dengan produk-produk yang gagal. Akhir-akhir ini kita lebih suka mengolok-olok bangsa sendiri. Ketika presiden kita dibanggakan di forum-forum internasional, kita mempercayai para pecundang kita ngolok-ngolok presiden Indonesia. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa Indonesia, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Malaysia membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Amerika membanggakan Indonesia? Kalau bukan kita, siapa?